Prabowo jadi rebutan foto mahasiswa Indonesia di Beijing, China. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Beijing, China pada Jumat, tanggal 8 November tahun 2024, disambut antusias oleh mahasiswa dan warga yang menunggu di lobi hotel tempatnya bermalam. Para mahasiswa bahkan langsung mendekati Prabowo agar bisa bersalaman dan bersuah foto. "Pak, izin mahasiswa di Beijing, Pak," ujar seorang mahasiswi sambil mengangkat kamera ponselnya. "Yey, Pak Prabowo di Beijing," imbuhnya. Dilansir laman Presiden RI, mahasiswa asal Indonesia bernama Reva mengaku sangat senang bisa bertemu Presiden. "Ternyata ekspektasi kita bagus banget karena Pak Prabowo sangat ramah dan baik ke kita semua," ujar Reva. Ia juga menyampaikan harapannya agar Presiden Prabowo selalu amanah dalam menjalankan tugas negara. Sebagai informasi, China adalah negara pertama yang dikunjungi Prabowo dalam rangkaian perjalanan luar negerinya. Esok hari, kepala negara dijadwalkan bertemu Presiden China Xi Jinping. Setelah ini, Prabowo akan meneruskan kunjungan ke Amerika Serikat, AS, Brasil, hingga Timur Tengah. Mahasiswa asal China ikut sambut Prabowo di Beijing. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Beijing tak hanya disambut oleh WNI. Mahasiswa asal China juga begitu antusias menyambut orang nomor satu di Indonesia tersebut. Dilansir laman Sekretariat Presiden, mahasiswa itu bernama Jennifer yang kini sedang belajar bahasa Indonesia. Menurutnya, kunjungan Prabowo ke Beijing adalah momen yang sangat berharga. Ia pun tak ingin melewatkan kesempatan untuk bertemu Presiden RI. "Tadi ketemu Presiden sangat senang karena itu pertama kali untuk saya bisa bertemu dengan Presiden Republik Indonesia dan itu bagi saya itu sangat senang," kata Jennifer. Dalam pertemuannya, Jennifer berharap agar kerjasama antara Indonesia dan China dapat terus berkembang. Ia sendiri memilih belajar bahasa Indonesia karena tertarik pada budaya dan pariwisata Indonesia. Sebagai informasi, China adalah negara pertama yang dikunjungi Prabowo dalam rangkaian perjalanan luar negerinya. Esok hari, kepala negara dijadwalkan bertemu Presiden China Xi Jinping. Setelah ini, Prabowo akan meneruskan kunjungan ke Amerika Serikat, AS, Brasil, hingga Timur Tengah. Rasanya seneng banget karena aku sama teman-teman juga tadi udah nunggu dan kita semua udah pada nggak sabar untuk ketemu Pak Prabowo, dan ternyata ekspektasi kita bagus banget karena Pak Prabowo sangat ramah dan baik ke kita semua. Semoga Pak Prabowo terus amanah dan juga menjalankan semua tugasnya dengan baik hingga masa akhir jabatannya. Pastinya hari ini exciting banget sih ketemu Pak Prabowo, apalagi Pak Prabowo juga baru dilantik kan. Juga exciting banget akhirnya kita bisa ketemu Prabowo juga, apalagi di Beijing, bukannya di Indonesia gitu ya. Tadi ketemu Presiden sangat senang ya, karena itu pertama kali untuk saya bisa bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, dan itu bagi saya pikir itu sangat senang dan itu sangat jarang, kesempatannya sangat jarang, jadi saya senang-senang. Presiden Prabowo Subianto tiba di Beijing, China pada Jumat, 8 November 2024. Dalam kunjungan ini, Presiden ditemani putra sematawayangnya, Didit Hedi Prasetyo. Didit terlihat berjalan di belakang Prabowo sambil menyalami pejabat yang menyambut Presiden di hotel. Ia juga melempar senyum ramah dan sapaan kepada para wartawan. Selain Didit, tokoh penting lain yang ikut seperti Menteri Luar Negeri Sugiono hingga Sekretaris Kabinet Mayor Teddy. Sebelum memasuki hotel, Prabowo juga sempat menyalami WNI yang sudah menunggu. Kepala negara dijadwalkan bertemu Presiden China Xi Jinping esok hari di Great Hall of the People, Beijing. Selain itu,
Prabowo juga melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Li Qiang dan Ketua Kongres Nasional Zhao Leji. China adalah negara pertama yang dikunjungi Prabowo dalam rangkaian perjalanan luar negerinya. Setelah ini, Presiden akan meneruskan kunjungan ke Amerika Serikat, Brasil, hingga Timur Tengah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 15 hari menjabat, pemerintah Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka langsung membuat banyak terobosan dengan menangkap puluhan koruptor hingga mencopot beberapa jabatan penting di pemerintah. Sejak dilantik tanggal 20 Oktober tahun 2024 sampai hari Senin tanggal 4 November tahun 2024, ada 28 koruptor dan 3 pejabat Kementerian Pertanian, Kementan, yang diperiksa diduga terlibat kasus suap. Berikut rangkuman terobosan Prabowo Gibran di 15 hari pertama menjabat. 1. Penangkapan 28 koruptor seperti dari kasus Ronald Tanur dan Tol Padang. Total semua kasus disebut rugikan negara 3,1 triliun rupiah. 2. Pendaftaran Indonesia ke BRICS, sebuah organisasi untuk menampung dan mewadahi negara-negara ambang industri. Saat ini berstatus Interested Countries dan disebut memiliki niat menjadi anggota penuh. 3. Komdigi, bersih-bersih. Kepolisian tetapkan 16 tersangka dari pegawai Komdigi dan juga menutup 187.000 situs judol dalam 10 hari terakhir. 4. Pencopotan Direktur Kementan Main Proyek. Kasus ini disinyalir menerima suap 700 juta rupiah. Sementara ada 3 pejabat Kementan lain yang diperiksa. 5. Gerak cepat 3 juta rumah oleh Menteri PKP Marwarar Sirait ikut hibahkan 2,5 hektar lahan pribadi. Proyek ini direncanakan akan rampung Oktober tahun 2025. 6. Rencana sejumlah kebijakan menarik seperti pemutihan utang petani nelayan UMKM dan pengetatan keran impor. Penghapusan utang tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Penandatanganan PP tersebut dilakukan Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa petang, tanggal 5 November tahun 2024. Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia, pada hari ini Selasa tanggal 5 November tahun 2024, saya akan menandatangani PP nomor 47 tahun 2024 tanggal 5 November tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya, kata Prabowo. Dengan penghapusan utang tersebut, Prabowo berharap dapat membantu masyarakat dalam melangsungkan usaha yang selama ini mereka geluti. Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka, dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara, katanya. Untuk pelaksanaan teknisnya, kata Prabowo, akan ditindaklanjuti oleh kementerian atau lembaga terkait. Kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara, pungkasnya. Prabowo selaku presiden dalam beberapa kesempatan juga kerap menyoroti pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran negara. Prabowo juga meminta seluruh menteri untuk meninjau kembali alokasi APBN dan mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial atau perjalanan luar negeri yang tidak esensial. Ia pun beberapa kali menegaskan pentingnya reformasi birokrasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat. Dirinya memerintahkan para menteri tidak ragu-ragu mengganti pejabat yang tidak patuh atau bekerja dengan baik. Begitu banyak orang yang mau mengabdi, tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh,
tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat, saudara saya beri wewenang copot segera, tutur Prabowo pada sidang Kabinet Perdana beberapa waktu lalu.